melaksanakan perintah. Kalau Anda tidak terima gugat sesuai jalur hukum. Kericuhan terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Subang akan mengeksekusi sebuah ruko di Jalan Arif Rahman Hakim, Subang, Jawa Barat. Kuasa hukum ahli waris menghalang-halangi petugas sehingga memicu adu mulut dan saling dorong. Petugas kepolisian pun turun tangan untuk mengamankan eksekusi ini. Meski sempat dihalangi, eksekusi tetap berjalan. Video rekaman CCTV ini merekam saat seorang pria hendak menculik balita berusia 4 tahun. Pria ini semula menghampiri anak-anak yang tengah bermain di luar rumah. Pelaku sempat menggendong korban, namun upaya pelaku gagal ketika korban menggigit tangan pelaku dan berlari masuk ke dalam rumah. Berbekal rekaman CCTV, ibu korban kemudian melaporkan yang dialami putrinya ke Polsek Marga Asih, Bandung. Sebuah mobil mewah yang dikemudikan artis Salsabila Adriani menabrak dua mobil lainnya yang tengah terparkir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Menurut salah satu pemilik mobil yang ditabrak, mobil yang dikendarai Salsabila sempat oleng dan menabrak mobilnya yang tengah terparkir. Salsabila yang berkendara dengan seorang temannya sempat kabur dan dikejar warga hingga tertangkap tak jauh dari lokasi. Salsabila kemudian dibawa ke pos polisi Kemang. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah Pemerintah akhirnya menggratiskan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. gratis, tidak dikenakan biaya. 23 tersangka dipindahkan ke Makobrimob Depok dengan pengawalan ketat tim Densus 88. Lebih dari 300 siswa sekolah di Nigeria diculik kelompok Boko Haram. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya, Gede Satria. Dan saya Fazilah Keronisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Eksekusi sebuah ruko di Subang, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Kuasa hukum ahli waris menghalangi jurusita Pengadilan Negeri hingga terjadi aksi saling dorong. Anda tidak terima gugat sesuai jalur hukum. Silakan dulu. Karena dihalangi, nggak bisa. Nah, sekarang kita ikut jalur hukum. Kericuhan terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Subang akan mengeksekusi sebuah ruko di Jalan Arif Rahman Hakim, Subang, Jawa Barat. Kuasa hukum ahli waris menghalang-halangi petugas sehingga memicu adu mulut dan saling dorong. Petugas kepolisian pun turun tangan untuk mengamankan eksekusi ini. Meski sempat dihalangi, eksekusi tetap berjalan. Ini bukan putusan pengadilan. Eksekusi ini bukan putusan pengadilan yang inkrah, tetapi mereka menjalankan penetapan risalah lelang. Jadi putusan pengadilannya belum inkrah. Masih dalam proses. Yang mereka melaksanakan adalah ini, masalah lelang. Satu, keduanya, di lelang itu obskur, Bang. Apa alamat yang mereka lakukan untuk eksekusi bukan di alamat yang sebenarnya. Pihak termohon juga mempertahankan haknya itu juga dengan alasan-alasan. Kita juga mempertahankan bukti-bukti yang berdasarkan dari penetapan. Sebelum penetapan kan kita musyawarah dulu dengan ketua sidang pihak perdata itu menyatakan ini bisa dieksekusi. Menurut PN Subang, eksekusi dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan pada 31 Agustus 2020. Penggugat yang merupakan pemenang lelang dari bank mengajukan eksekusi bangunan ke pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Berdiri di antara bantaran rel dan bahu jalan, belasan gubuk liar di Jalan Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang dibongkar paksa petugas Satpol PP. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan gubuk liar juga dituding mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Tak ingin semakin terlihat kumuh dan semrawut, petugas Satpol PP langsung menertibkan gubuk liar di jalan penghubung di kawasan Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat. Satu persatu gubuk liar yang terdiri di antara bahu jalan dan bantaran rel langsung dibongkar dan diangkut petugas. Seorang penghuni yang tengah tertidur lelap bahkan panik saat dibangunkan petugas. Meski hanya bisa pasrah, namun para penghuni yang kebanyakan pemulung mengaku bingung karena tidak memiliki tempat tinggal lain. Selain mengganggu hilir mudik kendaraan karena mengalami penyempitan jalan, keberadaan gubuk liar tersebut juga dituding telah melanggar Perda tentang ketertiban umum yang merusak keindahan tata kota. Saya ini Pak, jadi limbah itu dikumpulkan dulu, nanti seminggu sekali atau itu baru saya timbang gitu. Tujuannya saya begitu. Tapi di situ tempat istirahat juga ya? Itu di tampung Tempat istirahat juga ada di situ? Bukan istirahat juga, maksudnya kalau misalnya habis sampah, sampah DKI ini, ngambil sampah itu nanti kalau sampah kadang-kadang istirahat dulu di situ ngasok gitu. Ya tolong dijaga Pak ya, ini ya, kena Bapak. Terkait ada beberapa warga kita yang menemukan gubuk liar, ya kecil-kecil tapi kita tertibkan. Ini bentuk tindak lanjut sudah beberapa kali masuk ke jarak itu. Berapa gubuk yang ditimbang? Kurang lebih tadi ada 3 titik yang kita tertibkan, dari sofa, terpal, ataupun spanduk yang buat alas buat neduh yang di lokasi Jalan Setiakawan baru. Petugas akan kembali melakukan pengawasan rutin dan kembali membongkar bangunan yang menyalahi aturan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga yang tengah bermain skuter listrik di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, nyaris dijamret. Dan video rekaman detik-detik upaya penjamretan ini viral di media sosial. Seorang pengguna skuter listrik di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat hampir menjadi korban penjamretan. Saat melintas di Jalan Pamekasan Menteng, tiba-tiba seorang pengendara motor memepet korban dan berusaha menjamret ponsel yang diletakkan di stang skuter. Namun aksi ini gagal dan pelaku kabur dengan motor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan. Korban bersama temannya yang berusaha mengejar pelaku tertinggal jauh. Aksi kriminal yang viral di media sosial ini ditanggapi aparat Polsek Menteng. Polisi berusaha mengidentifikasi pelaku melalui rekaman kamera korban. Ini kan kami lagi analisa, kemudian kami lagi mempelajari bank data pelaku yang ada di kami maupun di Polres. Kita pelajari, kalau ciri-cirinya sama bank data pelaku itu, nanti kita mengarah ke sana gitu. Maraknya penjamretan pada pengguna sepeda maupun skuter di jalan menuntut warga untuk lebih waspada saat berkendara. Terlebih saat membawa barang berharga agar tidak diletakkan di tempat yang mudah dijangkau karena akan memancing para pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beraksi di Siang Bolong, pelaku pencurian sepeda motor tertangkap warga. Pelaku babak belur dihakimi warga yang menangkap pelaku dengan sepeda motor curian. Beginilah suasana tegang saat warga desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi, berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku pencurian babak belur dihajar warga yang sudah kesal dengan ulah pelaku. Petugas kepolisian Polsek Marosebo yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku Parian Antoni kemudian dievakuasi menggunakan mobil patroli ke Mapolsek Marosebo. Sebelumnya pelaku sudah diintai warga. Pelaku sempat sembunyi dengan masuk ke dalam semak belukar.
Namun kurang dari 1 jam pelaku berhasil ditangkap oleh warga. Dan akhirnya pelaku membawa sepeda motor. Namun di perjalanan pelaku terlihat oleh warga setempat dan akhirnya dilakukan penangkapan oleh warga. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Balita berusia 4 tahun menjadi korban percobaan penculikan di saat bermain di luar rumah. Aksi terduga pelaku yang terekam CCTV viral di media sosial. Video rekaman CCTV ini merekam saat seorang pria hendak menculik balita berusia 4 tahun. Pria ini semula menghampiri anak-anak yang tengah bermain di luar rumah. Pelaku sempat menggendong korban, namun upaya pelaku gagal ketika korban menggigit tangan pelaku dan berlari masuk ke dalam rumah. Tak ingin targetnya lepas, terduga pelaku kemudian membuka baju dan menunggu korban yang sudah masuk ke dalam rumah. Sang anak kemudian melaporkan dugaan penculikan ke orang tuanya. Berbekal dari rekaman CCTV, ibu korban kemudian melaporkan yang dialami putrinya ke Polsek Marga Asih Bandung. Udah dede udah digendong-gendong katanya mau dibawa pergi, udah aja omnya sama dede dicakarin mukanya sambil digigit tangannya katanya gitu. Terus dibantu temannya juga, temannya nginjek kakinya si orang itu gitu. Jadi berontak Bu ya korban? Berontak, jadi ada perlawanan gitu dari dede gitu. Dugaan peristiwa percobaan penculikan terhadap anaknya yang masih berumur 4 tahun. Kejadiannya adalah hari Minggu sekitar jam 15.15 setelah sholat asar, anak sedang bermain di halaman rumahnya dengan 2 teman lainnya. Sementara itu, polisi melakukan olah TKP dan menyita bukti rekaman CCTV. Pelaku yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Tidak memiliki uang untuk membayar ambulans, seorang ayah di Palangkaraya membawa jenazah putranya yang masih bayi dengan motor. Peristiwa memilukan tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah video saat Asmudin, warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menggendong jenazah bayinya. Asmudin terpaksa membawa jenazah bayinya dengan motor karena tidak memiliki uang untuk membayar ambulans. Sebelumnya, putra pertamanya tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya dengan diagnosis sesak nafas dan infeksi dalam. Iya, sempat ditawarin pakai ambulan. Siapa yang nawarin, Mbak? Mereka yang di rumah sakit. Tapi kami nggak punya duit, kami pakai motor aja. Pakai motor aja? Iya, pakai motor aja. Kan pakai ambulan kan mahal sedikit. Berapa lama anak Bapak dirawat? 2 hari. 2 hari. Sini, Penyakit apa? 2 hari. Penyakit apa, Pak? Katanya sesak napas, ada infeksi di dalam. Pihak rumah sakit mengaku telah menawarkan fasilitas mobil ambulans untuk membawa jenazah bayi, namun ditolak pihak keluarga. Kalau kami tadi sudah menanyakan kepada staf, ternyata memang sudah ditawarkan untuk fasilitasi dari ambulan, ya. Namun keluarga menolak. Nah, di situ masalahnya. Bukan kami mengabaikan untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Apabila nanti memerlukan bantuan, tolong sampaikan saja. Tapi kami akan meminta disiapkan surat keterangan tidak mampu setelah pemakaman. Nanti akan dibantu oleh rumah sakit. Usai viralnya video Asmudin, bantuan dari berbagai pihak pun datang untuk Asmudin dan keluarga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Peristiwa jenazah yang dibawa dengan menggunakan motor juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Faktor keterbatasan ekonomi kerap menjadi alasan utama. Video saat seorang anak membawa jenazah ibunya hanya dengan motor ini sempat viral di media sosial. Sutejo, warga Simo Boyolali ini membawa jenazah ibunya dengan motor sejauh 10 km untuk dimakamkan. Sutejo dikenal warga sekitar memiliki sifat tertutup dan tidak mau merepotkan orang lain, termasuk dalam pemakaman ibunya. Banyak mbah saya meninggal. Ya Allah, ya Rob, masih ada yang kayak gini,
Aksi yang sama juga pernah terjadi di Jalan Karangasem Barat, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada November lalu. Jenazah anak dalam video ini adalah Muhammad Tito, 4 tahun, yang dibawa orang tuanya. Tito meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya karena sakit panas. Menurut pihak rumah sakit, kondisi pasien saat dicek sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pihak rumah sakit juga mengklaim sudah menawarkan bantuan pihak ketiga untuk penyediaan ambulans, namun ditolak oleh pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Bermodus sebagai nelayan, seorang warga negara Malaysia nekat menyelundupkan 9 kg sabu dari Johor, Malaysia. Upaya penyelundupan narkoba tersebut digagalkan polisi di perairan Pulau Putri, Batam. Menjadi daerah yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura, kerap menjadikan Batam sebagai pintu masuknya narkoba dalam jumlah besar. Dekatnya jarak tempuh melalui jalur laut dimanfaatkan para bandar narkoba untuk membawa langsung barang haram itu ke wilayah RI. Seperti yang dilakukan Muhammad Yazid, warga Johor Bahru, Malaysia. Modusnya dengan berpura-pura menjadi nelayan. Bermodal perahu dengan mesin tempel, Yazid berkali-kali berhasil memasukkan narkoba jenis sabu ke Batam. Tersangka Yazid ditangkap tim Sat Narkoba Polresta Barelang di sekitar perairan Pulau Putri, Kecamatan Nongsa, Batam pada Selasa pagi. Untuk mengelabui petugas, pelaku yang menyamar sebagai nelayan ini menyimpan sabu dalam sebuah drum berukuran sedang yang disimpan di dalam perahu bersama peralatan menangkap ikan. Pelaku Yazid bertugas mengantarkan sabu dari Johor, Malaysia ke Batam. Selanjutnya, sabu akan diterima oleh Didi Ariansah, warga Batu Aji, Batam. Para pelaku bekerja atas perintah Herman alias Pak Itam yang juga warga Johor, Malaysia. Ya, dia membawa langsung menggunakan dengan kapal ini, fiber sebagai nelayan. Nah, jadi casingnya dia sebagai nelayan, bawa jerigen, ya, bawa jerigen itu. Berdasarkan informasi yang didapat oleh anggota dan sudah dilakukan pembunuhan selama ini, maka dilakukan penindakan, menurut tindakan kepolisian dalam hal ini ditangkap, kemudian diperiksa dengan modus sabu ini dimasukkan di dalam jerigen. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Jakarta Barat berhasil menggagalkan 173 kg lebih ganja kering. Barang bukti diamankan bersama 6 tersangka. Ucapan terima kasih kepada NG dan IP, kurir sindikat peredaran narkoba jaringan Madinah Jakarta, hanya bisa terdiam setelah ditangkap Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Mandailing Natal, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Utara saat akan menyalurkan barang haram tersebut ke Jakarta. Modus pelaku dengan menyembunyikan ganja kering dalam keranjang buah kedondong. Rencananya 173 kg ganja ini akan didistribusikan ke Jakarta untuk diedarkan pada perayaan Pesta Tahun Baru. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menangkap 4 pelaku lain yang terafiliasi dalam jaringan tersebut. Mereka meletakkan ganja-ganja tersebut di dalam keranjang buah kedondong. Jadi dalam keranjang itu diletakkan di bawahnya itu kedondong, kemudian ganja, dan ditutupi lagi dengan kedondong. Nah, itu mau dikirim ke Jakarta. Maka berhasil anggota mengamankan sebanyak 173 kg lebih. Selain mengamankan ganja, polisi juga menyita 2 unit perangkat telepon genggam, transaksi penjualan serta 1 unit truk ekspedisi yang digunakan untuk mengangkut barang haram tersebut. Para pelaku dijebloskan ke penjara dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Seekor macan kumbang yang kerap berkeliaran di permukiman warga ditangkap petugas BKSDA Serang. Ini pagi segera kembali usai jeda berikut ini.